Jadi bentuknya pilihan ganda kompleks. Oke, bisa? Nah, sekarang coba satu lagi ya. Atau mau dicoba dikelompokkan. Dari ini meja yang ini berapa soal ya bacaannya? Oh, cuma 3 ya. Ke belakang ya. Soal nomor 4 ke belakang. Ya. Coba dibaca itu soalnya. Soal nomor 2 di sana, soal nomor 3 di sini, soal nomor 4 di sini. Itu levelnya level berapa? Kita nomor berapa soal? 3. Ya kan 3. Tadi kan sudah level berpikir nih, apa? Level 1, level 2, atau level 3? Saya ambil contoh. Sekarang musim kemarau. Kalau kita berbicara dampak itu positif atau negatif? Iya. Nah itu. Artinya kalau kita berbicara dampak, bisa pertanyaan seperti apa? Beberapa bulan yang lewat, saya ingin itu ya, apa namanya? Biar artinya siswa-siswa kita nalarnya jauh gitu. Pertanyaan pertamanya biasanya kalau ada musim kemarau, apa dampak dari musim kemarau? Jawaban siswa pasti banyak yang kering. Artinya tumbuh-tumbuhan mati, air kering. Hampir 90% mungkin jawabannya ke sana. Tapi ada nggak pihak yang diuntungkan dengan musim kemarau? Nah, itu maksud saya kembangkan ke sana soalnya. Kembangkan ke sana. Tukang air itu kan banyak. Nah, sekarang di kampung kita itu kan banyak yang panen. Tukang es itu kan. Nah, silakan karena dampak tadi bisa positif, ada negatif. Itu bisa dikembangkan. Artinya soalnya sangatnya sederhana seperti itu. Kemudian di tempat-tempat kita saya melihat di Rebuk. Rebuk itu ada apa? Pantai Rebuk. Pantai? Lewat pintiran? Layar bikin jembatan di dalamnya apa di pantainya? Ya. Iya Pak. Kepikir gak membuat soal seperti itu? Ya Pak. Wilayah apa itu? Wilayah IPA kah, IPS kah, atau apakah? Kebayang? Oke, kebayang? Lagi. TI konvensional. Kan sempat dilarang nih. Apa dampak bagi perekonomian rakyat? Dihentikan. TI-nya dihentikan. Kemarin saya lihat di Bertin Gasibunan, warung kopi sepi sekali di Bertin. Di Bertin itu kan banyak warung kopi nih. BTC. Kemudian tanggal awal-awal November kemarin saya ke Pari 3. Ada satu sekolah, Pak, kami ini siswanya hanya sekian. Sekarang apa nama kalau di SPP? SPP bisa ada? Uang apa?
komite. Ya, SMA berapa itu? Peluang komite sekarang agak macet. Saya tanya kenapa? Pengaruh TNI, Pak. Pengaruh TNI, dikeluarkannya aturan TNI itu di stop, sehingga hubungannya ke pembayaran komite anak-anak. Artinya maksud saya itu dikembangkan. Silakan itu apa namanya, soal-soal yang bisa dibuat. Kemudian saya nggak membuat soalnya mas gambarannya seperti itu. Silakan dicoba nanti. Kemudian satu lagi. Gambar apa ini? Berapa jumlah penonton di sana? Kebayang? Ini pertanyaannya itu. Ini stimulusnya. Seperti yang bilang Bun pagi tadi, stimulusnya ini. Pertanyaannya, berapa jumlah penonton di sana? Oke. Yang guru matematika ada? Banyak? Wilayah apa ini? Aljabarkah? Geometri? Apa? Aritmetika? Data dan ketidakpastian? Ada belajar penaksiran? Masuk sana. Bagaimana mereka menghitung itu? Apakah menghitung satu-satu? Di mana lihat gambar ini? Ini. Supermarket kan? Digital? Toko-toko? Misal toko buah. Kan ada digital di sana. Kalau 0,87 ribu. Pertanyaannya, kalau 1,5 kilo berapa? 1,5 kilogram berapa ini? Ya, maksud saya nggak perlu jawabannya. Saya nggak perlu jawabannya. Tapi wilayah mana ini? Aljabarkah? Geometrika? Kalau aljabar di mana? Aritmetika? Aritmetika sosial. Arti hal-hal yang seperti ini kan bisa dijumpai sehari-hari. Yang familiar dengan kita. Kalau selama ini kan kita harga 1 kilogram buah atas harga sekian gitu kan. Kalau kita beli 1 kilo berapa dengan kata-kata. Sekarang ada bentuk timbangan yang seperti ini. Inilah termasuk kalau kita dalam membuat soal itu jawaban ini masih berlaku nggak? Berapa itu? Banyak soal? Jumlah soal ya? Jumlah soal bagi dengan option plus minus 3. Masih berlaku nggak? Ya lagi ya? Ya lagi ya? 1, ya itu nilainya, itu skornya. Tapi maksudnya sebaran jawabannya. Sebaran jawabannya misalnya katakan 40 soal. Ada yang kalau kita ngambil rata-rata misalnya A-nya ada 10, B-nya 10, C 10, D 10. Berlaku lagi ya? Tapi ada dulu saya pernah ketemu dengan guru. Dia buat soal 30 soal, jawabannya B semua. Kenapa saya bilang itu? Biar mudah koreksinya katanya. Padahal itu nggak bagus itu. Jadi sebarkan. Ya mudah terbaca dengan anak. Jadi lebih baik seperti ini. Ya harus jadi satu option itu misal A-nya jadi kalau plus minus 3
kalau dibagi 4, ini jumlah absennya 4, 40 bagi 4, 10, berarti dia 7 sampai 11. Jadi ini hati-hati membuat option. Ya, ini banyak yang kita temukan di supermarket ya, di toko-toko. Gambar apa ini? 100.000 dapat 7 fish. 5 tuh. Silakan pertanyaannya dikembangkan. Kalau 5 berapa? Bisa? Tinggal kita mengembangkan banyak lagi. Dan bentuk soalnya bisa ke pilihan ganda, bisa ke benar salah. Hati-hati ya, benar salah itu soalnya sulit. Jangan kita beranggapan bahwa benar salah itu mudah, hanya ngitung jari, hitung baju. Kalau udah benar salah. Tapi prinsipnya bagaimana anak-anak bisa memutuskan itu salah. Bagaimana anak-anak bisa memutuskan pernyataan itu benar. Itu kan perlu pemahaman. Bukan hanya pemahaman, tapi interpretasi segala macam. Jadi nggak mesti benar salah itu levelnya level 1. Bisa sulit itu. Jadi ini contoh-contoh yang itu. Gambar apa ini? Di sungai? Di sungai? Enceng gondok. Kira-kira apa soalnya enceng gondok? Pelan. IPA, ke IPA-nya bisa. Kerajinan apa yang bisa dibuat? Apa lagi? Dampak kerusakan dari enceng gondok. Kalau saya orang matematik, saya ngelihatnya ke matematiknya. Nggak salah sih, silakan. Yang IPA ke IPA, yang ke mulok gitu kan. Kalau saya punya kita punya danau misalnya. Halo. Bentar ya. Udah mau ngopi ya? Oke. Kalau saya punya danau yang luasnya 1000 meter persegi, ada enceng gondok 1 meter awalnya. Setiap hari dia bertambah 2 kali dari hari sebelumnya. Pada hari keberapakah danau itu tertutup semua oleh enceng gondok? Lari kemana? Deret, barisan, deret. Kalau ke IPA, silakan. Apa pihak-pihak yang dirugikan atau yang dari ekosistem enceng gondok itu, ekosistem danau, pihak yang dirugikan siapa? Pihak yang diuntungkan siapa? Kalau diuntungkan dengan ada enceng gondok siapa? Radin. Kalau di ekosistem danau? Enggak, ekosistem termasuk juga ya, ekosistem nelayan termasuk juga. Nah, kalau ikan-ikan ada nggak yang diuntungkan dengan enceng gondok? Nggak ada ya? Ya, artinya sumber oksigennya berkurang ya. Nah, ini bisa dilakukan. Dari sini, dari rumah ke sini 5 kilo jaraknya. Rumah Bapak ini sampai ke hotel 2 kilo. Apa pertanyaannya yang bisa dibuat? Ya, kalau berhubungan jarak.
Jarak rumah Bapak ini ke hotel ini 3 kilo. Yang ini 5 kilo. Kilometer, bukan kilogram. Waktu itu bermain di kecamatan. Wilayah mana ini? Pembahasannya. Oke, kita ngomong matematika. Wilayah mana? Aljabarkah? Geometrika? Terima kasih atas perhatian dalam kerja semuanya. Gimana Pak Yanto? Ya Bu. Aman? Aman terkendali Bu. Aman dan terkendali. Setelah itu kita sampai jam 6 ya, sampai jam 6 selesai kegiatan. Jadi masih ada waktunya yang mau sholat, dan jika ada tas yang tertinggal di dalam kamar tadi, mau mengecek kembali, siapa tahu ada biar sesekali. Oh iya. Data populasi gajah mengalami yang mengalami penurunan tertinggi adalah dari tahun 2010. Olahraga. Bapak Ibu, ini ada teman kita dari kelompok IPS, mau tampil. Silakan di Jalan IPS untuk mempresentasikan soal literasi numerasi yang kami buat. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, di sini kami ada membuat 3 subtema, yaitu tentang kondisi wilayah Indonesia, yang kedua nanti tentang dinamika penduduk, dan yang ketiga tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Baiklah, kami akan memulai dari soal yang pertama, yaitu subtema kondisi wilayah Indonesia, materi kelas 7. Nah, di sini stimulusnya kami memberikan wacana terlebih dahulu. Mau tidak mau, siswa itu harus membaca wacana ini terlebih dahulu agar bisa menjawab soal-soal yang akan diujikan. Nah, jadi narasinya yaitu bisa kita lihat bersama-sama di layar. Indonesia adalah negara terluas di Asia Tenggara dengan luas daratan mencapai 1.932.932,3 juta kilometer persegi, dan luas lautannya itu mencapai 5,8 juta. Ini data dari Kemenko Maritim tahun 2019. Secara geografis, wilayah Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, serta samudra Hindia dan samudra Pasifik. Nah, letak astronomis merupakan posisi suatu tempat yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara horizontal, dan garis bujur atau garis meridian merupakan garis khayal yang melingkari bumi secara vertikal serta menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sementara letak astronomis wilayah Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur.
Dampak dari letak astronomis ini menyebabkan terjadinya perbedaan waktu di wilayah Indonesia. Nah, selanjutnya narasinya itu bahwa wilayah Indonesia itu memiliki 3 zona waktu, yaitu WIT, WITA, sama WIB. Penetapan 3 zona waktu ini dimulai sejak 1 Januari 1988. Zona waktu WIB berdasarkan garis meridian pangkal yaitu 105 derajat bujur timur. Kalau WIB 135 derajat dan WITA itu 120 derajat bujur timur. Artinya setiap selisih jarak 15 derajat pada garis bujur terdapat perbedaan waktu sekitar 1 jam. Pembagian zona waktu di Indonesia memiliki perbedaan waktu 1 jam, sehingga zona WIT waktu Indonesia Timur itu berbeda 1 jam dengan WITA dan berbeda 2 jam dengan waktu Indonesia Timur. Itu narasinya. Sekarang pertanyaannya, yang pertama kami buat dalam bentuk soal pilihan berganda biasa. Nah, pertanyaannya, letak yang menyebabkan wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu adalah letak. Menurut Bapak Ibu semua, jawabannya yang mana? Letak geografis, astronomis, geologis, atau letak geografis atau dan letak astronomis? Letak astronom. Nah, karena apa? Karena jawaban dari soal ini bisa ditemukan di dalam wacana tadi ya. Nah, yang kedua itu ini isian singkat. Berdasarkan data pada bacaan di atas, luas wilayah lautan Indonesia lebih titik-titik dibandingkan wilayah daratan. Mana yang luas tadi? Wilayah lautan Indonesia dibandingkan wilayah lautannya. Lebih luas lautan. Ya, sebesar berapa tadi? 5,9 juta. Sementara daratannya itu hanya sekitar 1,9 juta. Itu. Nah, sekarang nomor 3. Jika diketahui kota Jakarta berada pada garis meridian pangkal 105 derajat bujur timur, sedangkan ibu kota negara Timor Leste atau Port Moresby berada pada garis meridian pangkal 150 derajat bujur timur, maka selisih atau perbedaan waktu kota Jakarta dengan kota Port Moresby adalah berapa jam kira-kira Bapak Ibu? Kalau di Jakarta itu 105 derajat bujur timur. Sementara diketahui di ibu kota Timor Leste itu garis meridiannya 100 derajat bujur timur. Kira-kira selisih perbedaan waktu antara Jakarta dengan ibu kota Timor Leste itu berapa jam Bapak Ibu? Berapa? Sebesar selisihnya yaitu sekitar 3 jam. Karena berapa? Setiap 15 derajat itu perbedaannya itu 1 jam. Berarti dari 105 derajat ke 150 derajat itu ada 3 jam. Baik Bapak Ibu. Nah, nomor 4, ini agak panjang. Ini penalaran. Gilbert adalah pelajar asal Pulau Bangka yang memiliki banyak sekali prestasi akademis di sekolahnya. Keluarganya akan pindah ke Papua dikarenakan orang tuanya yang memiliki etos kerja yang tinggi dan dinilai mampu untuk memimpin cabang baru sehingga dimutasi ke tempat kerja yang baru oleh atasannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Gilbert akan ikut orang tuanya dan melanjutkan studinya ke Papua. Gilbert dan keluarganya akan berangkat ke Papua naik maskapai penerbangan milik perusahaan BUMN yaitu pesawat Garuda. Jika tidak ada delay, mereka berencana berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkal Pinang sekitar pukul 8.15 WIB. Dan lama perjalanannya ke Papua sekitar 6 jam tanpa ada transit. Pertanyaannya, jam berapa WIB-kah Gilbert dan keluarganya akan tiba di Pulau Papua? Jam berapa WIB Bapak Ibu kira-kira? Yang kelompok matematika coba dulu untuk diselesaikan. Nah, waktu berangkatnya jam 8.15 WIB. Lama perjalanannya itu 6 jam. Jam berapa WIB tiba di Papua? Jam 6.5 jam
jam 16.15. WIB apa WIB? WIB, betul sekali. Tepuk tangan untuk kelompok matematika. Itu dia Bapak Ibu ya. Sebentar yang lautan Indonesia lebih. Nah ini mungkin banyak persepsi lebih apa itu kan? Mungkin akan bisa apa lebih besar, lebih kecil, apa lebih luas, gitu kan? Luas ya. Di wacana sudah di sini. Di atas ada ya. Luas wilayah Indonesia lebih luas atau lebih sempit ya, lebih kecil. Atau bisa juga kita buat soal benar salah. Bisa, misalnya luas lautan lebih besar daripada luas. Mereka kan mengacu ke narasi juga kan. Nah, ini bisa dibuat benar salah juga bisa. Oke, lanjut. Jumlah penduduk Indonesia setiap provinsi dan jumlah penduduk 10 besar di negara di dunia. Bisa kita lihat bahwa dari yang terbesar itu jumlah penduduknya di dunia itu adalah negara Cina sampai urutan ke-10 yaitu negara Meksiko. Sekarang kita lihat langsung ke soal nomor satunya, Pak. Langsung saja mungkin dari teman-teman kalau ada grafik, kita lihat grafik tadi yang dapat tadi. Grafik tadi Pak. Nah, ini mungkin apakah memang dijadikan grafiknya jangan kiri kanan, cara atas bawah gitu kan, jadi lebih besar, kakaknya lebih kelihatan gitu kan, itu variasinya. Terus kalau mau ditampilkan warna dalam bentuk warna antara tulisan dengan backgroundnya juga harus sangat kontras gitu ya. Oke, itu variasinya. Terima kasih, Pak. Baik, kita jodohkan, yaitu menjodohkan antara pernyataan yang kolom di sebelah kiri dengan pilihan jawaban yang ada di sebelah kanan. 2020. Coba perhatikan, tunjukkan Pak yang jumlah negara di. Nah, di sini. Tadi tinggal 135. Sementara nah ini artinya 12 ditambah 129 itu menjadi 141. Sementara Rusia. Soal kami buat soal terakhir itu tentang penguatan ekonomi maritim dan penguatan ekonomi agrikultur. Wacananya itu negara kita terkenal sebagai negara agraris dan sebagai negara maritim. Sebutan tersebut memang 62 tahun di Indonesia. Meskipun negara kita memiliki potensi maritim dan agrikultur yang sangat besar, namun pada kenyataannya masih perlu dilakukan beberapa perbaikan serta peningkatan agar kedepannya kontribusi dari kedua ekonomi terhadap pendapatan nasional semakin bertambah. Sekarang ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan potensi kemaritiman, diantaranya seperti perubahan basis pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan